Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini saudara kita boleh bersama lagi dalam ringkasan pelajaran surah Sabat, pelajaran yang ke-8 yang bertajuk kebijaksanaan atau hikmat untuk hidup benar. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari pelajaran surah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk sekolah sahabat kita pelajaran ke-8, kebijaksanaan atau hikmat untuk hidup benar. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Mazmur itu mengajar kita hidup benar? Di skrin saudara adalah ayat-ayat Alkitab yang akan membantu kita memahami pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Dan ada baiknya saudara kita mengambil sedikit waktu untuk membaca ayat-ayat ini. Ayat hafalan. Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, oleh itu, ajarlah kami menghitung hari kehidupan kami, supaya hati kami bijaksana. Pendahuluan sekolah sahabat. Kita cenderung untuk berpikir bahwa menjadi bijak itu berarti mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang sains, falsafah, dan lain-lain. Kita memanggil orang yang mempunyai pengetahuan ini bijak, tetapi kebijaksanaan itu lebih dari itu. Ia melibatkan penggunaan semua pengetahuan yang diperoleh dengan betul, sama ada sedikit atau banyak. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah konsep kebijaksanaan yang alkitabiah? Bagaimana untuk mempelajari kebijaksanaan itu? Bagaimanakah kita boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian kita? Apakah faedah yang kita dapat jika bertindak mengikut hikmat atau kebijaksanaan Alkitab? Dan untuk memahami pelajaran sekolah sahabat ini saudara, kita akan membahas mengikut topik-topik yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu firman-Mu kusimpan dalam hatiku. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Mazmur menerangkan bahwa firman Tuhan itu harus disimpan dalam hati? Apakah makna disimpan dalam hati ini? Mazmur 119 ayat 10 hingga 11 mengatakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudara, tema utama Mazmur 119 adalah perintah-perintah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya. Seperti dalam banyak tempat lain dalam Alkitab, dalam Mazmur ini, kehidupan dibandingkan dengan jalan yang dilalui setiap orang. Jalan ini boleh membawa Anda kepada kehidupan kekal atau kutukan kekal. Nah, bagaimana untuk memilih jalan yang betul? Firman itu menerangi jalan yang benar. Mazmur 119 ayat 105. Membersihkannya, membimbing langkah kita, dan menghalang kita daripada bahaya jalan yang jahat. Perintah Tuhan adalah penyataan terhadap kehendak Tuhan bagi dunia. Ia mengajar orang tentang cara menjadi bijak dan hidup di dalam kebebasan dan kedamaian. Pemazmur bergembira dengan hukum karena hukum itu meyakinkannya tentang kesetiaan Tuhan. Hidup menurut firman semestinya berarti mematuhi perintah ilahi. Kita tidak mempunyai keupayaan untuk berbuat demikian, tetapi kita yakin bahwa dengan merenungkannya dengan bantuan Tuhan, kita akan dapat memperoleh lebih banyak hikmat atau kebijaksanaan. Mematuhi perintah-perintah bukan sekadar sikap luaran. Ia membayangkan watak pikiran dan hati. Mazmur 119 ayat 7 dan 148. Di skrin saudara adalah beberapa pertanyaan yang kita boleh bahas atau bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua. Ajarlah kami menghitung hari kehidupan kami. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Mazmur itu mengajar kita untuk menghitung hari kehidupan kita? Firman Tuhan, Mazmur 90 ayat 12 katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, kewujudan manusia yang telah jatuh hanyalah berupa uap sehubungan dengan kekekalan. 1000 tahun dalam pandangan Tuhan adalah seperti sebahagian malam yang berlangsung 3 atau 4 jam. Dibandingkan dengan waktu ilahi, waktu umur kita bagi manusia akan berlalu.
dengan begitu cepat. Dalam masa yang singkat ini, kita hidup dalam dosa, dibawa murka Tuhan. Tetapi Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita dan memuaskan hati kita dengan belas kasihan-Nya. Kebijaksanaan dalam Alkitab tidak hanya menggambarkan kecerdikan tetapi penghormatan kepada Tuhan. Kebijaksanaan yang kita perlukan ialah mengetahui bagaimana menghitung hari kehidupan kita. Jika kita boleh mengira hari kita, bermakna hari kita itu adalah terhad. Hidup bijak bermakna hidup dengan kesadaran tentang kefanaan, hidup yang membawa kepada iman dan ketaatan. Kebijaksanaan ini diperoleh hanya melalui pertaubatan dan pemberian Tuhan berupa pengampunan, belas kasihan, dan rahmat. Kebijaksanaan yang diperoleh ini seterusnya membawa kita untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan mahu kita lakukan. Dan di skrin saudara adalah 2 pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu ujian Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Mazmur itu menyatakan akan ada ujian Tuhan dan cara menghadapinya? Mazmur 81 ayat 7 hingga 8. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meribah. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mahu mendengarkan aku. Saudara, apa kesan bila mana mereka menghadapi ujian dengan menggunakan hikmat dan tanpa hikmat? Perhatikan di skrin saudara. Menghadapi ujian tanpa hikmat atau menghadapi ujian tanpa kebijaksanaan. Ini adalah cerita di Meribah. Meribah adalah tempat di mana Israel menguji Tuhan dengan mencabar kesetiaan dan kuasa Tuhan untuk menyediakan keperluan mereka. Oleh ketidaktaatan dan kekurangan kepercayaan mereka, mereka gagal dalam ujian Tuhan. Kisah Meribah mengajar, pertama, umat Tuhan tidak boleh mengulangi kesilapan generasi terdahulu. Sebaliknya, mereka harus percaya kepada Tuhan dan berjalan di dalam jalan Tuhan. Kedua, kisah Meribah mengajar, yaitu walaupun orang itu gagal dalam ujian, Tuhan datang menyelamatkan mereka ketika mereka dalam kesusahan. Rahmat Tuhan yang menyelamatkan pada masa lalu memberi jaminan tentang anugerah Tuhan kepada generasi baru yang akan datang. Dan seterusnya saudara, menghadapi ujian dengan kebijaksanaan atau hikmat. Ini adalah kisah Yusuf. Yusuf dipenjarakan, disiksa dan dianiaya. Tetapi dia telah membuat keputusan yang bijak, yaitu untuk tetap setia, melayani Tuhan, tidak kira dalam keadaan apapun. Kemudian setelah dia lulus ujian, Tuhan meninggikan dia. Kebijaksanaannya sangat jelas sehingga Firaun menugaskan dia untuk mengajar pemimpinnya hikmat yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Dan seterusnya saudara, melalui Yusuf, Tuhan memberikan kehidupan kepada seluruh bangsa Israel. Pena Inspirasi juga menjelaskan, Tuhan menghendaki ketaatan yang segera dan tanpa pertikaian terhadap hukum-Nya. Tetapi manusia tertidur atau dilumpuhkan oleh tipu daya Satan yang mengosyorkan alasan dan tipu daya dan mengalahkan keraguan mereka sambil berkata seperti yang dikatakannya kepada Hawa di taman, kamu tidak akan mati. Ketidaktaatan bukan saja mengeraskan hati dan hati nurani orang yang bersalah, tetapi ia cenderung merosakkan iman orang lain. Apa yang kelihatan sangat salah kepada mereka pada mulanya, secara beransur-ansur kehilangan penampilan ini dengan sentiasa berada di hadapan mereka, sehingga akhirnya mereka mempersoalkan sama ada itu benar-benar dosa atau secara tidak sadar jatuh ke dalam kesilapan yang sama. Dan di skrin saudara adalah 2 pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu tipu daya pada jalan yang jahat. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Mazmur menyatakan tipu daya pada jalan yang jahat?
Mazmur 141 ayat 4 hingga 5 mengatakan, "Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka." Saudara, kita akan membahas Mazmur 141. Nah, apa aplikasi Mazmur 141 ini? Nah, Mazmur 141 adalah doa memohon perlindungan daripada godaan dari dalam dan dari luar. Pemazmur bukan saja terancam oleh tipu daya orang jahat, tetapi juga tergoda untuk bertindak seperti orang jahat. Titik lemah pertama ialah penguasaan diri dalam ucapan, dan pemazmur berdoa agar Tuhan menjaga pintu bibirnya. Image ini merujuk kepada penjagaan pintu kota yang pada zaman Alkitabiah melindungi kota itu. Pencobaan juga adalah sama ada anak Tuhan akan tunduk kepada nasihat orang benar atau terpikat oleh kelicikan orang jahat. Pemazmur menggambarkan hatinya sebagai ancaman utama karena pertempuran sebenar berlaku di sana. Hanya doa tanpa henti yang penuh kepercayaan dan pengabdian kepada Tuhan yang dapat menyelamatkan anak Tuhan dari pencobaan. Mazmur 141 ayat 4 menggambarkan sifat progresif pada godaan. Pertama, hati cenderung ke arah kejahatan. Kedua, ia mengamalkan perbuatan jahat, yaitu makna dalam bahasa Ibrani menggariskan watak berulang-ulang pada tindakan itu. Ketiga, hati menikmati kelazatan orang fasik, yaitu menerima amalan jahat mereka sebagai sesuatu yang diingini. Begitu juga dalam Mazmur 1 ayat 1. Godaan datang untuk menghalang anak Tuhan daripada berjalan di jalan Tuhan dengan menyebabkan dia berjalan bersama orang jahat, berdiri di jalan orang berdosa, dan akhirnya duduk bersama orang yang mencemu. Orang-orang berdosa, jahat dan mencemu. Kita tidak boleh menjadi seperti mereka atau membiarkan mereka membawa kita menjauhkan diri dari Tuhan. Mazmur menggambarkan sifat godaan yang progresif, menggoda dan licik. Hanya pergantungan sepenuhnya kepada Tuhan boleh menjamin kemenangan. Walau bagaimanapun, kemenangan terakhir terhadap dosa masih ada pada masa akan datang. Mazmur 1 ayat 5 hingga 6. Dan di screen saudara adalah dua pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang terakhir, kelima, yaitu berkat bagi hidup soleh atau benar. Yang menjadi pertanyaan, apa berkat bagi orang yang hidup benar menurut Mazmur? Mazmur 128 ayat 2 hingga 4. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling menjamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, fungsi utama kebijaksanaan adalah untuk mendidik diri kita dengan cara yang betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah berkat yang akan kita terima dengan bertindak seperti ini? Apabila kita bertindak bijak, pertama, kita akan diberkati. Pekerjaan kita akan berjaya. Keturunan kita akan menjadi kuat. Kita akan menerima perkara yang baik dan kekayaan. Kelima, kita akan berjalan dalam terang Tuhan. Keenam, kita akan mentabir urusan kita dengan baik. Ketujuh, kita tidak akan tergelincir, kita akan diingati. Kelapan, kita tidak akan takut berita buruk. Kesembilan, kita akan mengalahkan musuh kita. Dan yang terakhir, kita akan ditinggikan dalam kemuliaan. Saudara, konflik semasa antara kebaikan dan kejahatan kadang-kadang menghalang kita daripada menikmati semua nikmat ini atau berkat itu, atau sebahagian saja. Namun, masanya akan tiba apabila kita boleh diberkati sepenuhnya di dalam kerajaan Tuhan. Dan di screen saudara adalah dua pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas sahabat kita berkaitan dengan tajuk yang kelima.
Pena Inspirasi juga menjelaskan, apabila saya memikirkan pekerjaan yang Tuhan lakukan untuk manusia yang telah jatuh, saya tersesat dalam keajaiban bahwa Tuhan akan mengambil makhluk-makhluk yang miskin dan telah jatuh dan membawa kepada mereka kuasa moral bahwa akan ada kerja dalam rahmat-Nya, mengubah watak, menjadikan manusia layak untuk rumah besar yang Tuhan sediakan untuk mereka. Makhluk yang layak untuk hadirat Tuhan diperlengkapkan untuk menjadi teman dengan malaikat dan untuk hubungan akrab dengan Tuhan. Oh, betapa hati saya rindu untuk menjadi seorang yang akan berjalan bersama Yesus Kristus di bumi yang diperbaharui. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan. Pertama, kebijaksanaan Alkitabiah seperti yang diajarkan oleh Perjanjian Lama adalah pemahaman tentang isu-isu penting yang menyelamatkan seperti asal-usul kita, penciptaan, hukum, prinsip sifat Tuhan dalam kehidupan seharian kita, takut akan Tuhan, cinta yang hormat yang menghasilkan dalam ketaatan yang menggembirakan, dan pembalasan nasib orang benar dan orang jahat. Kedua, kebijaksanaan juga merupakan pengetahuan praktikal yang menyediakan kita untuk menjalani kehidupan yang matang dan saleh di rumah, dalam kawasan kejiranan kita, dan di tempat kerja kita. Terakhir, hikmat Alkitabiah adalah nasihat ilahi untuk hidup harmoni dengan pasangan dan anak-anak kita. Ia melengkapkan kita dengan prinsip yang membimbing kita menggunakan uang dan banyak lagi aspek lain di dalam kehidupan seharian. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena menolong kami Tuhan mengerti pelajaran kami hari ini, sehingga kami boleh mengaplikasikan apa yang patut kami aplikasikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.